di Gereja Orang Beriman Kampus Surabaya. Hari ini kita akan beribadah online. Dan hari ini firman kita akan dibawakan oleh Pastor Belsa Erbandi. Mari bersama-sama sebelum kita memulai ibadah ini, kita siapkan hati kita. Kita tunduk di hadapan Tuhan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik dan teramat baik bagi kami, Yesus. Engkau ada bagi kami, Engkau menebus setiap kami. Dan kami hari ini datang dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau memberkati setiap kami. Engkau menyatakan kuasa-Mu atas setiap kami. Dan kami hanya bisa membalas dengan pujian dan sembah kami kepada-Mu Yesus. Haleluya. Hari ini kami mau setia mengikuti Tuhan. Kami mau mengangkat hati kami
setiap kami Tuhan. Oleh karena pengorbanan-Mu saat ini kami berada di sini. Hanya pujian sembah kami Tuhan. Hanya pujian sembah kami yang dapat kami berikan kepadamu Yesus. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Caramu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Bahkan Engkaulah Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah
menjadi kutuk Tuhan, untuk menebus setiap dosa kami, untuk menebus setiap kesalahan kami, untuk membebaskan setiap kami dari maut Tuhan. Tidak ada yang dapat kami lakukan untuk balas itu semua Yesus. Hati kami sungguh mengucap syukur saat ini Tuhan. Saat ini kami merayakan hari yang sangat spesial, di mana Tuhan kami, Allah kami, mengorbankan dirinya di atas kayu salib sebagai tanda kasihnya atas semua kami. Setiap kami berharga di mata-Mu Tuhan. Setiap kami dikasihi Tuhan. Kami mengucap syukur saat ini Tuhan. Kalau kami boleh mendengarkan firman-Mu Bapa, kiranya Kau pakai hamba-Mu Tuhan. Kau pakai lidah mulut hamba-Mu Tuhan untuk menaburkan firman-Mu saat ini. Kami siapkan hati kami siapkan pikiran kami Tuhan, dan telinga kami Tuhan. Biarlah hati kami menjadi tanah yang subur untuk tempat firman Tuhan boleh bertumbuh dan berbuah. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita ada di hari Jumat tanggal 10 April tahun 2020, memperingati satu peristiwa yang merupakan inti kehidupan kekristenan, yakni peristiwa kematian Yesus Kristus. Kita semua mengenalnya dengan nama peristiwa Jumat Agung. Dan saya secara pribadi juga atas nama Gereja Orang Beriman Surabaya mengucapkan selamat memperingati Jumat Agung. Saya berdoa biarlah peristiwa Jumat Agung tahun ini bukan hanya peristiwa rutin tahunan yang kita peringati, tetapi boleh menjadi momen di mana kita sadar bahwa kita hidup sampai hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Semua karena kebaikannya di atas kayu salib. Karena Ia berkorban di atas kayu salib, darahnya tercurah, ada hidup untuk saudara dan saya. Oleh karena itu pada hari ini hari Jumat dan lusa hari Minggu, kita akan kesampingkan dulu tema pengajaran Gereja Orang Beriman, yakni integritas selama Maret dan April, dan kita akan membahas seputar kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita buka firman Tuhan. Pada hari ini kita akan membaca dari Injil Lukas pasal 23 ayat 44 sampai 49. Injil Lukas pasal 23 ayat 44 sampai 49, judulnya Yesus mati. Demikian firman Tuhan. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, Ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti Dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Terpujilah Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, peristiwa kematian Tuhan Yesus adalah peristiwa yang besar, peristiwa yang merupakan inti hidup kekristenan. Dan saya percaya ketika ini terjadi 2000 tahun lalu, ada hal-hal yang mau dinyatakan Tuhan buat setiap kita. Paling tidak dari ayat-ayat tadi kita bisa belajar ada 5 hal yang dinyatakan lewat peristiwa kematian Tuhan Yesus. Yang pertama, mari kita perhatikan dari konteks jauh satu ayat sebelumnya, yakni di ayat 43. Masih di dalam Lukas pasal 23, tapi di ayat sebelumnya, yakni di ayat 43. Demikian firman Tuhan, Lukas pasal 23 ayat yang ke-43. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Saudara, kenapa saya ambil dari ayat 43, satu ayat sebelumnya? Karena saya mau membahas secara konteks jauh. Ada satu peristiwa yang terjadi sebelum Yesus menyerahkan nyawanya, yakni percakapan antara Dia dengan para penyamun, penjahat yang juga turut disalib bersama-sama dengan Dia. Nah, dari situ kalimatnya indah. Tuhan Yesus mengatakan satu hal yang luar biasa, bahwa hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Beberapa saat kemudian Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya. Jadi poin yang pertama dari peristiwa kematian Tuhan Yesus yang hari ini kita peringati, apa yang bisa dinyatakan, apa yang bisa kita pelajari? Yang pertama dinyatakan bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan ke sorga. Saudara, ini luar biasa. Bahkan di detik-detik terakhir sebelum menyerahkan nyawanya, di puncak pelayanannya, Dia masih menyatakan bahwa Dia adalah satu-satunya jalan ke sorga, saudara.
Karena ada 2 orang penjahat penyamun, 2 orang tersebut layak untuk dihukum karena memang mereka jahat, membunuh orang, merampok dan sebagainya. Sementara Yesus tidak bersalah sama sekali. Tapi dari 2 orang tersebut, salah satu percaya kepada Tuhan dan berkata, "Tuhan, kalau Engkau datang sebagai Raja, ingatlah akan aku." Dan Tuhan Yesus mengatakan hal yang luar biasa, "Hari ini juga kamu tutup mata, kamu mati, kamu buka." Dengan bahasa sederhananya, kamu sudah ada di Taman Firdaus bersama dengan aku. Saudara, ini janji akan sorga yang luar biasa. Dan dari peristiwa percakapan ini kita tahu bahwa lewat peristiwa kematian Tuhan Yesus dinyatakan bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan ke sorga. Wow, ini luar biasa saudara. Dia menjanjikan sorga, dia menyatakan dia satu-satunya jalan ke sorga bukan hanya pada waktu dia berdiri di atas bukit khotbah memberi makan 5.000 orang. Bahkan pada saat dia detik-detik mau menyerahkan nyawanya. Darahnya terus mengucur, tercurah sampai tetes darah terakhir. Dia masih menyatakan bahwa dia satu-satunya jalan ke sorga. Ini luar biasa saudara. Banyak orang di luar sana berusaha untuk mencari tahu keberadaan gimana sampai ke sorga. Banyak orang di luar sana masih bertanya-tanya bagaimana kehidupan setelah kematian. Tapi kita bersyukur loh Bapak Ibu Saudara, bahwa di dalam Kristus kematian itu hal yang indah. Di dalam Kristus kematian itu hal yang pasti. Karena apa? Karena tujuan kita adalah sorga kekal mulia. Saya mengucap syukur saya mendapat kesempatan untuk melakukan pelayanan penguburan, pelayanan kematian, bukan 1, bukan 2, bukan 3, berkali-kali. Dan setiap kali saya melayani pelayanan kematian, saudara, saya juga bersyukur bahwa saya berkesempatan menyampaikan ayat firman Tuhan tentang kematian. Tidak 1, tidak 2, tidak 3, tidak 4, tidak 5, tapi banyak sekali di Alkitab ayat tentang kematian dan bahwa kematian di dalam Tuhan Yesus itu adalah indah. Karena apa? Karena kita berkumpul dengan Tuhan, tujuan akhir kita adalah sorga. Kalau kita ingat dikatakan di Alkitab salah satunya rumah Bapa. Ya, Alkitab mengatakan bahwa Tuhan Yesus pergi ke rumah Bapa menyiapkan tempat buat kita semua. Bahkan Alkitab juga mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Alkitab juga mengatakan kita tidak perlu berduka, berlarut-larut seperti orang yang tidak punya pengharapan. Karena apa? Karena orang yang meninggal dalam Tuhan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan dia. Alkitab juga mengatakan berbahagialah orang-orang yang mati di dalam Tuhan. Dan masih banyak ayat-ayat lainnya, saudara. Ini artinya apa? Artinya di dalam Tuhan Yesus kematian itu pasti, tidak abu-abu, tidak bingung, tidak meraba-raba, dan kematian itu indah. Saya juga teringat akan satu kesempatan di mana saya melayani seseorang di akhir hidupnya di sebuah rumah sakit di Jakarta, ada di ICU, tapi orang tersebut belum meninggal. Akhirnya saya datang ke ICU. Saya jujur waktu itu secara pribadi saya usianya masih jauh lebih muda daripada sekarang karena kejadian itu 14 tahun yang lalu, saudara. Dan saya bingung, Tuhan saya harus ngomong apa. Tapi Roh Kudus gerakan dalam hati, sudah sampaikan saja bahwa akulah jalan ke sorga, jalan kebenaran dan hidup. Itu Roh Kudus tanamkan itu, taruh itu di hati saya. Lalu sampai di ICU, saya genggam tangan orang tersebut dan saya akhirnya bisikkan, terima Tuhan Yesus. Dia adalah satu-satunya jalan ke sorga, jalan kebenaran dan hidup. Yang saya sampaikan adalah firman. Lalu saya bingung, saya taunya dari mana nih orang sudah terima atau tidak. Tiba-tiba saya dapat hikmat dari Tuhan, saya bilang begini, kalau kamu menerima Tuhan Yesus, tolong remas tangan saya 2 kali. Dan ajaibnya saudara, di keadaan koma, di ICU, dia bisa remas tangan saya 2 kali dan saya amini itu sebagai iya. Karena kalau 1 kali bisa aja error, tapi 2 kali kan butuh usaha yang lebih gitu. 2 kali dan akhirnya saya doakan, saya anggap dia sudah menerima Yesus, percaya akan pemberitaan firman bahwa satu-satunya jalan ke sorga adalah Yesus. Saya doakan, setelah saya doakan, air mata mengalir saudara. Mengalir keluar, saya kaget. Saya tinggalkan orang tersebut, saya keluar dari ICU di rumah sakit di Jakarta Selatan pada waktu itu. Dan saat saya pulang, pagi harinya saya mendengar kabar orang tersebut sudah meninggal. Tapi saya bersyukur bahwa orang tersebut meninggal sudah terima Tuhan. Karena apa? Karena satu-satunya jalan ke sorga hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Dan hari ini kita belajar bahwa peristiwa kematian Tuhan Yesus, dia Tuhan turun menjadi manusia untuk satu tujuan, berkorban mati di kayu salib. Lewat peristiwa mati di kayu salib pun Alkitab menyatakan Yesus adalah satu-satunya jalan ke sorga. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, apa yang bisa kita pelajari, apa yang dinyatakan lewat peristiwa kematian Tuhan Yesus. Mari sekarang kita perhatikan di ayatnya yang ke-44. Demikian firman Tuhan, ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Saudara, yang kedua, peristiwa kematian Tuhan Yesus menyatakan bahwa alam pun bersaksi bahwa ini adalah peristiwa besar, bahwa Yesus adalah juru selamat.
Jadi peristiwa kematian Tuhan Yesus menyatakan alam pun bersaksi bahwa ini adalah peristiwa besar. Dan Yesus adalah juru selamat. Kenapa saya katakan alam pun bersaksi? Saudara, ini menarik. Kegelapan meliputi daerah itu sampai 3 jam. Saudara, ini nggak main-main. Bahwa alam pun memberi tanda bahwa ini peristiwa luar biasa. Tuhan sendiri turun jadi manusia. Dia menyerahkan nyawanya supaya darahnya tercurah. Hari ini kita yang percaya tinggal di dalam Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, alam pun menyatakan, bersaksi bahwa peristiwa ini luar biasa. Dan Yesus adalah juru selamat. Banyak orang berkata, ini gerhana matahari total, karena kegelapan sampai 3 jam. Tapi saya mau mengajak saudara untuk melihat lebih jauh, lebih jernih, bahwa sebenarnya pernyataan gerhana total pada waktu peristiwa kematian Tuhan Yesus itu kurang tepat. Kenapa, saudara? Karena begini, kematian Tuhan Yesus dan kebangkitan Tuhan Yesus itu terjadi pada saat orang Yahudi sedang merayakan Paskah, Pesah. Jadi orang Yahudi juga merayakan Paskah, namanya Pesah, yakni peringatan mereka keluar dari perbudakan di Mesir. Dan Paskah Yahudi ini ya terjadi biasanya pada musim semi, makanya terjadi di bulan-bulan April. Itulah sebabnya kenapa waktu kita merayakan Paskah Kristen, tanggalnya berubah-ubah. Tidak selalu sama tiap tahun, betul? Beda dengan Natal. Kalau Natal, kita sepakati sama-sama selalu 25 Desember, walaupun itu bukan tanggal kelahiran Tuhan Yesus. Tapi kalau Paskah selalu berubah-ubah karena peristiwa kematian Tuhan Yesus itu bertepatan juga dengan orang Yahudi sedang merayakan Pesah atau Paskah. Nah, peristiwa Pesah atau Paskah Yahudi itu terjadi pada musim semi. Pada musim semi, saudara, biasanya bulan April, Maret atau April ini, biasanya bulan purnama penuh, full moon. Nah, ketika bulan purnama penuh, posisi bumi itu sebenarnya di tengah-tengah antara matahari dan bulan. Sementara yang namanya gerhana matahari total, yang di tengah-tengah itu bulan. Kalau full moon, peristiwa Pesah atau Paskah kan terjadi full moon, bulan April. Yang di tengah-tengah itu bumi. Jadi mereka ada dalam satu garis lurus. Tapi kalau gerhana matahari total, di mana matahari tertutup oleh bulan, yang di tengah-tengah itu adalah bulan. Tapi intinya begini, saudara. Intinya, jadi ini peristiwa gerhana matahari total atau bukan? Saya nggak tahu, saya nggak bisa menyatakan ini namanya gerhana matahari total atau bukan. Tapi yang mau saya katakan, Alkitab kasih tahu kegelapan meliputi sampai 3 jam. Wow, apa yang terjadi? Ini peristiwa yang lain dari yang lain. Ini peristiwa yang luar biasa. Alam pun memberi tanda dan bersaksi bahwa ternyata ini nggak peristiwa main-main. Ini peristiwa yang luar biasa, saudara. Dan alam pun menyatakan bahwa Yesus adalah juru selamat. Hari ini, saudara, sungguh-sungguhlah kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Jangan kau tinggalkan Yesus hanya karena uang, hanya karena naik jabatan, hanya karena tahta, hanya karena wanita, pria, hanya karena popularitas. Karena apa? Karena Yesus adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup menuju sorga. Alam pun bersaksi bahwa peristiwa kematian Tuhan Yesus adalah peristiwa yang luar biasa. Itu poin yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, apa yang bisa dinyatakan dari peristiwa kematian Tuhan Yesus? Mari sekarang kita perhatikan di ayatnya yang ke-45. Demikian firman Tuhan. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah 2. Perhatikan kalimat ini luar biasa. Pada waktu Yesus mati, tabir bait Allah, tabir bait suci itu terbelah 2. Poin yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, yang bisa kita pelajari apa yang dinyatakan dari peristiwa kematian Tuhan Yesus. Peristiwa kematian Tuhan Yesus menyatakan saat ini Allah berdiam, berkenan berdiam di bait yang baru, yakni saudara dan saya. Peristiwa kematian Tuhan Yesus yang ketiga menyatakan bahwa hari ini Allah berkenan berdiam di bait yang baru, yakni saudara dan saya. Apa itu bait? Bait itu dari bahasa Ibrani bait, ya, sama dengan bet, artinya rumah atau tempat yang dibangun. Bait gitu. Biasanya terjadi di sana penyembahan, ya, terjadi sakramen ritual itu di bait, saudara. Nah, bait, Allah berkenan berdiam di bait yang baru, yakni saudara dan saya. Supaya saudara ketahui, bait suci ini adalah tempat di mana ada tabut perjanjian. Kalau saudara baca di dalam perjanjian lama, bait suci ini bagian-bagiannya itu paling luar itu ada pelataran, kemudian masuk ke dalam ada ruang kudus, paling dalam itu ada ruang maha kudus. Nah, ruang maha kudus ini kenapa disebut ruang maha kudus? Karena di dalamnya ada tabut perjanjian, di sana ada Shekinah, kemuliaannya Tuhan. Makanya tidak sembarang orang boleh masuk.
Yang boleh masuk ke sana hanya imam besar. Dan ketika masuk dia pun harus menguduskan dirinya, karena kalau dia salah dia juga bisa mati di dalam. Lalu setelah dia ke dalam, dia dapat berkat, saudara, dia terima kemuliaan Tuhan, Shekinah Tuhan itu, dia keluar, tangannya diarahkan kepada umat Israel dan mereka menerima berkat dari Tuhan. Tetapi menariknya saudara, pada waktu Yesus mati, ada pembatas antara ruang Maha Kudus dengan ruang kudus yang disebut sebagai tabir. Tabir ini terbelah dua, saudara. Tujuan tabir ini adalah supaya tidak sembarangan orang masuk ke dalam. Hanya imam besar, hanya orang tertentu, hanya orang khusus yang boleh masuk menikmati kemuliaan Tuhan, hadirat Tuhan. Tetapi pada waktu peristiwa kematian Tuhan Yesus, tabir ini terbelah dua. Dan kalau saudara nanti ada waktu bisa baca di rumah, di dalam kitab Keluaran pasal 26 ayat 31, tabir ini dibuat dari kain ungu tua, kain kirmisi, dan kain-kain mahal lainnya. Menurut seorang sejarawan Yahudi namanya Yosefus, kain-kain ungu ini kain mahal, tebalnya kurang lebih 10 cm. Jadi saudara bisa bayangkan kalau mereka semua dijahit jadi satu, tebalnya 10 cm, dan tinggi tabir ini menurut satu raja-raja dikatakan 30 hasta. Atau Yosefus bilang pada zaman Herodes dibangun ulang bait suci, tingginya 40 hasta. Satu hasta tuh 45 cm. Berarti 40 hasta, 40 kali 45, 1800. Berarti ini tingginya 18 meter, saudara. Bayangkan, 18 meter tinggi luar biasa. Tinggi 18 meter, tebal 10 cm. Siapa yang mau robek? Dan ini terbelahnya dari atas ke bawah. Kalau manusia yang robek, itu nggak bisa pakai tangan. Harus pakai gunting besar dan dari bawah. Karena ini tinggi sekali. Tapi waktu Yesus mati, ternyata ini robek dengan sendirinya dari atas ke bawah. Siapa yang robek? Tuhan itu sendiri. Artinya hari ini peristiwa kematian Tuhan Yesus menyatakan bahwa hari ini Allah berkenan diam di bait-Nya yang baru, di bait yang baru, yakni saudara dan saya. Hari ini dengar baik, ada roh Allah di dalam dirimu. Hari ini sungguh-sungguh percaya dan yakini kemana engkau melangkah, engkau tidak sendiri, karena Tuhan itu saat ini berkenan diam di dalam orang-orang percaya, saudara dan saya. Dan hari ini saudara tidak perlu takut, bimbang, bingung akan hal apapun, karena kita nggak pernah sendiri. Ada Tuhan selalu beserta kita. Dia Allah Immanuel. Itu poin yang ketiga buat setiap kita. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama kita perhatikan. Yang keempat, kita lihat di ayatnya yang ke-46. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, Ia menyerahkan nyawanya. Saudara, poin yang keempat, kalimatnya begitu indah. Setelah Ia berkata, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku," Ia menyerahkan nyawanya. Poin yang keempat, peristiwa kematian Tuhan Yesus menyatakan buat kita, kasih Allah sangat-sangat besar untuk saudara dan saya. Lewat peristiwa Jumat Agung yang hari ini kita rayakan, jangan pernah lagi meragukan kasih Tuhan. Jangan ada di antara kita yang kembali bertanya, "Tuhan sayang sama aku nggak sih? Masalah kok banyak ya? Kok istriku seperti ini ya? Kok suamiku begini ya? Kok aku punya mama begini? Kok aku punya papa begini? Kok mertuaku begini? Kok masalah banyak? Kok anakku begini? Kok keadaan seperti ini?" Jangan ada di antara kita yang kembali meragukan kasih Tuhan. Masalah boleh ada, tapi dengar baik, itu Tuhan izinkan untuk proses hidup kita, supaya kita boleh lihat perkara-perkara dahsyat. Tapi kasih Tuhan itu sangat besar buat saudara dan saya. Kalau kasih Tuhan tidak besar, tidak mungkin Dia menyerahkan nyawanya. Ada satu kalimat Bapak Ibu Saudara yang luar biasa. Bukan paku yang membuat Yesus mati. Bukan kawat duri yang membuat Yesus mati. Tetapi kasih-Nya yang besar, Ia menyerahkan nyawanya. Ini satu bukti yang luar biasa. Bukti apalagi yang kurang, saudara? Bahwa Dia sangat mengasihi saudara dan saya. Dia Tuhan rela turun loh. Dari atas tinggi mulia. Kalau saudara baca di dalam kitab Yesaya, Yehezkiel, Yeremia, tahta sorga itu penuh dengan kemuliaan, keagungan. Sungguh-sungguh ajaib dan magnificent, majesty luar biasa. Tapi Dia rela tinggalkan itu semua untuk turun merendah jadi manusia. Di mana lahirnya di desa Bethlehem. Bukan di Bethlehem International Hospital. Tapi Dia dilahirkan di kandang domba, di tempat yang hina. Supaya apa? Supaya kita yang hina di bawah boleh diangkat naik menjadi anak-anak kerajaan sorga. Dan tujuan Yesus datang ke bumi 2000 tahun lalu jadi manusia untuk apa, saudara? Untuk masuk majalah Forbes? Menjadi the richest man of the world? Tidak. Tujuan Dia adalah untuk mati di atas kayu salib, mencurahkan darahnya, supaya kita yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena kita mengatakan di dalam Ibrani, tanpa penumpahan darah tidak akan ada pengampunan dosa. Makanya perlu darah yang suci kudus untuk dicurahkan. Karena semua darah manusia sudah berdosa.
Kita perlu darah yang suci kudus ditumpahkan supaya kita beroleh pengampunan, tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi ini bukti kasih Allah yang sangat-sangat luar biasa. Hari ini peristiwa Jumat Agung kita disadarkan Tuhan sangat sayang saudara dan saya. Ada masalah dalam hidupmu bukan berarti Tuhan gak sayang. Justru karena Dia sayang, Dia mau proses hidupmu, Dia mau nyatakan perkara dahsyat, ajaib, mujizat luar biasa dalam hidupmu. Saya ingat satu peristiwa saudara. Saat saya kuliah teologi saya melakukan praktek lapangan pelayanan ke pedalaman di Kalimantan, Bengkayang sampai ke utara-utara dekat perbatasan Malaysia. Dan di sana saya bertemu dengan seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Dia melayani keluarga-keluarga yang berantakan, secara khusus punya hubungan yang gak beres dengan orang tua, dengan saudara dan sebagainya. Setelah kami ngobrol-ngobrol, saya sangat diberkati dengan kesaksian hidupnya, bagaimana ternyata dulu dia punya kepahitan saudara dengan papanya. Karena dia sendiri melihat dengan mata kepalanya, papanya ini menusuk mamanya. Nah, karena dia kecewa dengan papanya, akhirnya dia lari dari desa tempat dia berasal, dia pergi ke kota besar di Jakarta, dia berusaha untuk melupakan papanya, dia benci dengan hidupnya, saudara, dia kecewa dengan hidupnya, dia mau mulai hidup yang baru. Tapi anehnya tiap kali dia kerja, tiap kali dia usaha, gagal aja semua. Gagal aja semua. Dia tidak mengerti sampai satu ketika waktu dia ikut ibadah, hamba Tuhan ini bilang, kamu harus sungguh-sungguh terima Tuhan Yesus. Dan kamu harus ada pemberesan dengan sekeliling gitu. Dan dia bilang, dengan sekeliling siapa? Dengan orang tua nggak bisa, saya kepahitan sama orang tua saya. Loh kenapa? Karena orang tua saya jahat, begini, papa saya sudah membuat mama saya menderita dan sebagainya. Lalu hamba Tuhan ini bilang ke orang ini yang saya temuin di Kalimantan, cerita dia bertobat, kamu nggak akan bisa mengampuni orang lain kalau kamu tidak sadar bahwa kamu sudah menerima pengampunan. Kamu tidak akan mungkin bisa mengasihi orang lain kalau kamu tidak sadar kamu tuh dikasihi luar biasa. Lalu di situ matanya seperti terbuka, aku diampuni, aku dikasihi oleh siapa? Oleh Yesus Kristus, kata hamba Tuhan ini. Bagaimana mungkin Tuhan tidak sayang? Dijelaskan dia turun jadi manusia, kamu yang harusnya disalib, kamu yang harusnya tidak layak masuk sorga. Hari ini kamu dilayakkan oleh darah Yesus, kamu dikasih. Saudara, di situ dia mengalami satu revelation, pewahyuan yang luar biasa bahwa dia disayang Tuhan. Akhirnya dia bisa mengampuni papanya, saudara. Karena apa? Karena dia tahu dia mengampuni bukan karena dia hebat, tapi karena dia sadar dia sudah diampuni dan sangat disayang Tuhan. Akhirnya saudara, dia kembali ke kampung halaman, dia cari papanya, dia lakukan pemberesan. Hari-hari ini banyak orang di luar sana, mungkin anak-anak laki-laki belum beres dengan papanya, anak-anak perempuan belum beres dengan mamanya, ada saudara bersaudara belum beres. Saudara, hari ini gimana pemberesan bisa terjadi? Sadari dulu bahwa kita sangat disayang oleh Tuhan. Kita sangat dikasih oleh Tuhan. Buktinya apa? Peristiwa salib. Akhirnya orang ini yang saya temui dalam pelayanan praktek saya di pedalaman di Kalimantan, dia beres dengan orang tuanya. Ketika dia kembali merantau, semua yang dia kerjakan beres, saudara. Berkat-berkat itu seperti mengalir secara luar biasa. Karena selama ini ternyata kepahitan, dendam, amarah itu yang membuat berkat-berkat itu terhalang dalam kehidupannya. Hari ini yang keempat, kita diingatkan, kita belajar. Kematian Tuhan Yesus menyatakan buat kita bahwa kasih Allah sangat besar atas kita. Ingat, Tuhan sayang saudara, Tuhan sayang saya, Tuhan sayang kita semua. Itu yang keempat. Yang kelima, yang terakhir Bapak Ibu Saudara, mari kita perhatikan di ayatnya yang ke-47. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, sungguh orang ini adalah orang benar. Yang kelima, yang terakhir saudara, kepala pasukan ini diperkirakan adalah tentara Roma. Dia bukan orang Yahudi, dia bangsa asing, tapi matanya terbuka. Dan dia sadar ini orang benar. Ini bukan penjahat yang layak dihukum. Dia suci, dia kudus. Alam pun memberi tanda. Wow, kebenaran nyata buat dia. Dia ini padahal tentara Roma, saudara. Yang tidak kenal akan janji keselamatan yang diberikan kepada orang Yahudi sebagai umat pilihan. Jadi yang kelima, peristiwa kematian Tuhan Yesus menyatakan buat kita bahwa hari ini lewat kematian Tuhan Yesus, kebenaran dan keselamatan nyata bagi bangsa-bangsa asing. Saudara dan saya adalah keturunan bangsa-bangsa asing loh. Kita bukan keturunan orang Yahudi yang awalnya dipilih sebagai bangsa yang akan melahirkan juru selamat. Tapi hari ini kita beroleh anugerah mengenal kebenaran dan keselamatan itu. Saudara, poin yang kelima ini indah luar biasa bahwa lewat kematian Tuhan Yesus hari ini bangsa-bangsa lain boleh melihat kebenaran.
boleh melihat dan mengalami keselamatan yang dari Tuhan. Wow, luar biasa. Dan saya percaya tulisan Lukas ini mengena kepada Theophilus. Kalau saudara tahu Injil Lukas ditulis oleh seorang tabib, atau sekarang kita kenal dengan nama Dr. Lukas. Dia menulis kepada orang Roma yang namanya Theophilus. Hai Theophilus. Nah, perhatikan di dalam Injil Lukas pasal 23 dia mengatakan tentara Roma ini pun sadar akan kebenaran. Dia mau menyingkapkan bahwa kebenaran ini juga terbuka buat kamu. Keselamatan ini juga terbuka buat kamu. Wow, ini luar biasa. Bukankah kita semua adalah orang-orang bangsa asing yang sebenarnya tidak layak, tapi oleh darah Yesus kita dilayakkan menghampiri tahta kudus-Nya. Kita mengucap syukur untuk begitu baiknya Tuhan secara luar biasa. Sebagai penutup saya ingat satu cerita tentang latar belakang lagu Amazing Grace. Pernahkah saudara dengar lagu Amazing Grace? Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Saudara, ini lagu indah sekali, luar biasa. Saudara, lagu Amazing Grace atau Sungguh Besar Kasih Karunia Anugerahnya ini ditulis oleh seorang Inggris yang bernama John Newton tahun 1772. Bagaimana dia bertobat dan dia disadarkan dia menerima anugerah yang besar dari Tuhan. John Newton lahir dari keluarga berantakan, mengalami masa kecil yang suram, dan akhirnya dia masuk kalau tidak salah ke Angkatan Laut Inggris, karena Inggris tahun 1700-an, 1800-an Angkatan Lautnya sangat mendunia, menguasai dunia, karena jajahan Inggris paling banyak di seluruh dunia menurut sejarah. Dan akhirnya pada satu momen ketika dia berlayar ke Afrika, tiba-tiba krunya meninggalkan dia dan dia terdampar di Afrika Barat. Di Afrika Barat dia harus menjadi asisten dari penjual budak. Dia kerja, dia jadi jahat, tambah jahat saudara. Tadinya dia sudah lahir dari keluarga yang broken, berantakan, dia tambah jahat hidupnya. Dia memperdagangkan orang-orang Afrika untuk dikirim ke benua Amerika dan Eropa menjadi budak saudara. Dan sampai satu ketika akhirnya dalam perjalanannya pulang ke Inggris setelah dia sekian lama bekerja di trading budak itu, saudara, kapal yang ditumpangi dia itu mengalami oleng dan badai begitu besar. Di situ dia berdoa, Tuhan, aku mohon kemurahan dan belas kasihan Tuhan. Aku tahu aku orang yang jahat, aku orang yang bejat. Aku mohon kemurahan Tuhan. Mujizat terjadi, kapal itu, saudara, bisa tenang. Nama Yesus disebut. Dan kapal itu membawa banyak budak. Di situ dia menangis, air mata terurai. Aku nih terima kebaikan Tuhan luar biasa. Kok hidup kok bejat kayak gini? Aku sebenarnya nggak layak loh. Aku dari keluarga yang broken. Aku hidup nggak pernah dekat sama Tuhan. Aku memperdagangkan manusia. Pada waktu itu perbudakan itu terjadi begitu hebatnya. Banyak orang dari Afrika dikirim ke benua Amerika dan Eropa menjadi budak. Sampai Inggris, saudara, dia bertobat. Dia keluar dari Angkatan Laut. Dia keluar juga dari perdagangan budak yang ilegal, yang jahat tersebut, saudara. Dan dia menjadi pendeta, saudara. Dan lagu itu ditulis, saudara. Dan dia menyatakan, sungguh kita semua, baik aku kulit putih, para budak kulit hitam, kulit apapun, ras apapun, kita semua ini menerima keselamatan yang merupakan anugerah dari Tuhan. Padahal kita adalah bangsa asing yang sebenarnya tidak layak. Jadi hari ini bersyukur, peristiwa kematian Tuhan Yesus, kita bersyukur yang kelima, yang terakhir, bahwa saudara dan saya sebagai bangsa asing, bangsa lain, kita boleh melihat kebenaran, kita boleh mengalami keselamatan. Saya berdoa, piala peristiwa Jumat Agung hari ini yang kita rayakan bukan hanya peristiwa rutin tahunan biasa yang kita ikuti, kita hadiri. Tapi sungguh-sungguh kita diingatkan, ini adalah inti hidup kekristenan. Kita hidup semua oleh karena kemurahan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, hari ini kami mengingat karya salib-Mu yang terjadi 2000 tahun lalu. Engkau mati menyerahkan diri-Mu di atas kayu salib. Darah-Mu tercurah, menyucikan, menyembuhkan, mengampuni dosa kami. Sehingga hari ini kami yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih dan terima kasih, itu kalimat yang keluar dari lidah bibir kami untuk karya salib-Mu Tuhan. Terima kasih dan terima kasih. Kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan buat kami sampai hari ini. Dan kami berdoa terus bagi bangsa dan negara kami. Bagi pemimpin-pemimpinnya, pemimpin yang tertinggi, Presiden Joko Widodo dan jajarannya, TNI, Polri, semua Tuhan, para gubernur di daerah provinsi masing-masing, wali kota, bupati-bupati yang sampai hari ini terus berjuang dalam posisi dan kapasitas mereka
untuk melawan wabah yang saat ini sedang melanda Indonesia. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Corona akan segera hilang, pergi dari Indonesia. Kami berdoa bagi mereka yang terdampak karena kena penyakit ini, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa mereka yang terdampak ekonominya, usahanya, pekerjaannya, karirnya, apapun yang mereka kerjakan, supaya mereka boleh mengalami pemulihan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi gereja-gereja Tuhan, semakin giat di dalam Tuhan. Bagi umat Tuhan dimanapun berada, kami berdoa semakin kuat imannya di dalam Tuhan. Dan mereka boleh semakin hari hidup melekat di dalam Tuhan. Terpuji-pujilah namamu kekal selamanya, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, dalam rangka memperingati peristiwa kematian Tuhan Yesus Kristus, maka ibadah Jumat Agung hari ini disertai dengan sakramen perjamuan kudus. Mari sama-sama siapkan hati kita, pikiran kita hari ini terfokus kepada Tuhan, dan kita tundukkan kepala, tutup mata kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah kebaikan-Mu, karya salib-Mu yang ajaib terjadi 2000 tahun lalu. Karya salib itulah yang menyelamatkan setiap kami. Semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Hari ini kami mau mengingat karya salib yang luar biasa tersebut dengan melakukan perjamuan kudus, melakukan perintah Tuhan, karena firman-Mu sendiri mengatakan, lakukanlah ini untuk mengingat akan aku. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus, Bapak Ibu Saudara. Silahkan angkat roti dengan tangan kananmu dan dengarlah firman Tuhan. Firman Tuhan terambil dari 1 Korintus pasal 11 ayat 23 dan 24. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, di tangan kanan kita ada roti yang atasnya kita percaya bahwa ini adalah benar-benar tubuh Tuhan Yesus Kristus yang sudah terpecah 2000 tahun lalu untuk menyembuhkan saudara dan saya. Bukankah roti di tangan kanan saudara adalah bentuk persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus? Oleh karena itu, hari ini makanlah, terimalah dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Tuhan Yesus. Mari saudara, sekarang angkat cawan anggur dengan tangan kananmu dan dengarlah firman Tuhan. 1 Korintus 11 ayat yang ke-25. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, di tangan kanan kita ada cawan anggur yang atasnya kita percaya bahwa ini adalah benar-benar darah Tuhan Yesus yang sudah tertumpah, tercurah 2000 tahun lalu untuk mengampuni saudara dan saya, memeteraikan kita sebagai warga sorga. Bukankah cawan anggur yang ada di tangan kanan kita adalah bentuk persekutuan kita dengan darah Yesus? Oleh karena itu, hari ini minumlah, terimalah dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus. Saudara yang sudah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus, ambil bagian dalam perjamuan kudus. Saya persilakan sejenak untuk berdoa. Tutup matamu, tundukkan kepalamu. Mari kita mengucap syukur untuk kasih, anugerah, pengorbanan, dan kebaikan Tuhan.
Kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih, anugerah, pengorbanan, dan kebaikan-Mu. Terima kasih karena salib-Mu kami hidup. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu, tubuh-Mu yang terpecah, darah-Mu yang tercurah, menghidupkan setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih, sungguh kami berterima kasih. Dan Hamba berdoa menyerahkan setiap kami yang menonton ibadah online pada hari ini, setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan dan ambil bagian dalam perjamuan kudus pada hari ini. Tuhan memberkati, Tuhan memproteksi, Tuhan menyertai setiap langkah kami. Kami terus berdoa bagi Indonesia, bagi daerah di mana kami tinggal, bagi keluarga kami, biar pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi, bahkan lebih lagi Tuhan, apa yang menjadi pergumulan saat ini boleh segera hilang, boleh segera selesai di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami sungguh mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu kekal selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.